Bang, karena orang Medan, Bang Roy. Gitu. Ya gue mau bebas memanggil saya Bang, apa ya, karena sama saya tuh tidak ada yang formal-formal. Kalau formal-formal nanti jadi ada jarak di antara kita. Saya profesi saya tuh sebenarnya banyak Bu. Di samping saya juga dosen, saya juga punya usaha di perusahaan digital, perusahaan IT perusahaan saya ya. Jadi hari ini kita mencoba untuk bagaimana sebenarnya bukan ngajarin Ibu ya, tapi lebih kepada saya memberikan informasi atau sharing digital marketing itu apa, nanti bagaimana mengimplementasikannya. Nah, kenapa saya sharing dulu apa itu digital marketing supaya oh iya nih penting. Jangan sampai nanti kita gini, ibarat kalau Ibu belajar mobil terus buduk-buduk saya suruh nyetir, kan nggak paham teorinya. Iya. Kan bisa-bisa aja untuk apa langsung nyetir, ini gimana kalau nubruk, kan takut dulu. Nah, jadi saya bicara teori dulu. Saya itu kemana-mana selalu berpartner dengan Kang Fardi karena saya ada suatu keterbatasan kadang-kadang di praktek. Nah, kalau ke praktek itu kan orang-orang pertama usia saya udah gini, orang mau nanya aja gak enak kan gitu. Kalau yang muda-muda kan, sini gitu ya, lebih enak gitu. Nanti pas praktek sama Kang Fardi saya juga bantu ya. Jadi Kang Fardi dia itu sarjana Eskom. Nah, komunikasi ya, jadi jago berkomunikasi. Kalau saya sebenarnya juga bukan ahli di bidang IT, cuma karena memang menekuni ya, jadi nyambunglah sedikit tentang IT gitu ya Bu ya. Di sini saya mau ya menjadi tim. Ini Bu yang tadi saya ceritakan era industri 4.0. Jadi dulu awal-awal pertama kali itu tahun 1800-an itu ya, itu ada revolusi industri yang dimana katanya dulu pernah waktu dulu sekolah kan belajar Bu ya, bahwa pertama kali revolusi industri itu ditemukannya mesin uap, kapal uap gitu ya. Wah, itu udah hebat zaman dulu. Itu tahun 1800-an. Nah, berkembang lagi. Tentu kalau kita bicara industri berarti akan berbicara dengan ekonomi, berbicara dengan bisnis. Jadi tahapan-tahapan ini perlu dilakukan. Nah, jadi kalau zaman pertama kali revolusi industri itu tahun 1800 itu dengan diciriin, ditandain ada dengan adanya penemuan mesin uap. Nah, itu selanjutnya berkembang tahun 1900, jaraknya 100 tahun. 100 tahun itu dikatakan revolusi industri kedua, ya. Second Industrial Revolution, ya. Di sini pertama kali lah ditemukan listrik Bu. Nah, itu pasti ingat James Watt, ya, orang menemukan listrik. Ini sekilas aja apa itu revolusi industri ya. Yang ketiga, revolusi industri yang dikatakan revolusi industri ketiga, di mana mulai ada teknologi informasi. Jadi pada tahun 2000 itu sudah mulai masuk komputer Bu. Sama kayak saya tuh lulus tahun 1988, belum tahun 2000 tuh Bu ya. Itu kuliah itu masih baru belajar komputer. Nah, karena boomingnya itu komputer tuh tahun 2000. Tapi kalau anak-anak sekarang SD aja udah udah jago komputer. Nah, saya dulu SMA itu waktu SMA tahun 85, 86 itu kalau belajar komputer itu baru dapat informasi itu berbentuk gambar, terus teori-teori, tapi kayak apa sih komputer nggak tahu. Saya baru tahu komputer itu pas kuliah. Itu tahun 88 semester 2. Nah, kalau sekarang komputer ini juga hanya dijadikan sebagai alat karena berkembangnya teknologi. Komputer ini sekarang bukan hanya untuk kerja, tapi nanti menjadi suatu alat yang bisa juga digunakan untuk berbisnis, untuk mencari uang. Tapi muncullah namanya revolusi industri keempat untuk membuat supaya komputer ini lebih canggih. Ya, komputer ini nanti revolusi industri keempat itu ditandai dengan adanya apa? Adanya internet, adanya jaringan. Nah, ya, jadi kalau kita sekarang sudah bicara internet, bicara jaringan, bisnis Ibu nanti bisa mendunia dengan sekali pencet. Ya, tapi kan kita juga harus mengukur diri, ngapain kita mencet informasi ke seluruh dunia tentang bisnis kita, sedangkan yang di lingkungan sekitar kita aja kita tidak kuasai. Nah, jadi kayak makan apa ya namanya, makan nasi kan yang ini dulu ya, yang tengah-tengah apa gitu ya. Nah, kita seperti ini tahapan industri. Ke depan masih ada lagi nanti revolusi industri kelima, tapi kita belum alami di Indonesia. Di revolusi industri kelima itu nanti namanya metaverse, itu lebih kepada orang kan pernah Ibu lihat di TV kan segala sesuatu tuh nggak ada tapi diginiin bisa berubah dari gambar gitu-gitu ya. Nah, itu belum masuk ya.
sekitarnya. Nah, saya mau cerita lagi Bu, teori lagi ya. Ini wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Kenapa saya membuka pola pikir seperti ini? Supaya kita tuh jangan lagi berpikir konvensional. Kita harus terbuka. Nah, segala sesuatu tuh sekarang karena udah revolusi industri 4.0, semuanya itu harus serba menggunakan internet. Semua itu serba digital. Nah, nanti saya kasih contoh seperti apa itu orang menggunakan internet. Nah, sekarang orang bicara tentang ekonomi, ya. Semua bicara tentang ekonomi itu sudah pakai aplikasi, ya. Orang bicara tentang ekonomi, bicara tentang apa, ada aplikasinya. Nah, selanjutnya berbicara tentang belajar. Belajar sekarang juga udah pakai aplikasi, ya kan? Nah, kebetulan ini saya punya Bu. ini perusahaan saya. Perusahaan saya itu ideologi, dibantu Kang Fadli juga. Itu platform misalnya seperti Google Form, seperti Google, gabungan antara Google dengan Ruang Guru kayak gitu. Nah, jadi orang sekarang belajar pun sekarang udah pakai digital. Anak saya di lab school Bu, tetap aja PR-nya ujiannya pakai digital, walaupun dia datang ke sekolah. Jadi tetap digital. Nah, jadi tadi bidang ekonomi udah digital, bidang pendidikan sudah digital, terus bidang apa lagi? Bidang berikutnya bidang cloud. Cloud ini kita bicara tentang IT. Jadi sekarang segala sesuatu itu kita nyimpen data itu di awan. Ya, ibu udah tahu kan, kayak Google Cloud apa segala, orang nyimpennya mah di awan. Karena kalau nyimpennya di apa namanya, di laptop udah penuh, nyimpennya di flash disk kadang-kadang hilang, virus apa segala macam. Nah, dunia cloud juga dan pakai digital. Marketplace. Nah, marketplace itu belanja. Itu Pak Lapamol juga punya saya, cuma tergendala nggak dilanjutkan karena kalah bersaing dengan Bukalapak, Tokopedia. Nah, Ibu tahu nggak sekarang kalau kita bicara tentang marketplace ini kan sangat menyentuh banget ya dengan UMKM. Nah, orang zaman sekarang kayak anak saya, ini saya kasih gambaran anak saya. Itu anak saya sekarang udah nggak pernah Bu belanja ke mall atau belanja ke pasar tradisional. Paling kalau ke mall itu hanya kadang-kadang refreshing, hanya pengen cari makan, biar makan di kafe, makan di restoran. Tapi selebihnya belanjain pakai apa? Pakai Shopee, pakai Tokopedia, pakai apa? Nah, ibu-ibu juga sebenarnya tanpa disadari sebenarnya udah jualan online. Pakai apa platformnya? Pakai WA, kan gitu. Cuman kan kita harus yang bombastis Bu, jangan WA lagi. Ya, WA lagi. Paling kalau yang lihat WA mak mulu. Yang anak-anak gadisnya jarang. Ada nggak di grup kita tuh mayoritas mahasiswa? Nggak ada. Karena mereka udah apa namanya, udah berbeda ya cara menggunakan menggunakan teknologi IT-nya. Nah, jadi kita nih UMKM harus bisa go digital ya. Ini karena pada dunia udah seperti itu. Kalau kita nggak go digital, wah udah kita ketinggalan. Nah, ini apa? Untuk kesehatan juga sekarang udah online. Ibu mau daftar rumah sakit sekarang udah puskesmas sudah bisa online. Nggak ada lagi yang ya kecuali yang sekarang anak makanya kadang-kadang saya suka kasihan lihat mak-mak atau bapak-bapak gitu ya, aduh ngantri cari antrian nomor di rumah sakit udah datang dari subuh tapi dilayani siang. Kenapa? Karena yang online itu udah daftar dulu, jadi si ibu-ibu atau bapak-bapak yang ke rumah sakit minta antrian udah dapat nomornya, udah nomor 99, nomor 100 kan gitu. Saya kalau ke rumah sakit ke Hermina kemana saya nggak pernah daftar, saya udah online dulu. Berarti bisa dapat nomor 2, nomor 3 kan gitu ya. Jadi walaupun saya daftarnya begitu datang saya lihat di kursi antrian sudah penuh, saya mah nggak takut, udah duluan kan gitu ya. Jadi ibu-ibu juga harus dari sekarang nanti kita sama-sama bagaimana belajar digital untuk semua sektor ekonomi. Karena kalau kita nggak memahami digital, ya kayak tadi kita akan ketinggalan zaman terus, kita akan tergilas oleh perubahan. Nah, ini smart manufaktur pabrik juga sudah. Ini saya di perusahaan IT juga udah mulai mengembangkan dengan smart manufaktur, smart city ya, dan juga smart smart affiliate ya. Jadi semuanya itu sudah menggunakan digital Bu ya. Sampai saya dengan teman juga lagi mengembangkan smart farming. Jadi kebun-kebun itu sudah terkontrol, suhunya harus sekian,
terus penyiramannya harus jam sekian, itu semua serba terkontrol karena bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Ini gambaran dunia Bu. Jadi kalau gambaran dunia ini sudah saya sampaikan ke Ibu, tapi Ibu tetap mau masih konvensional, berarti siap-siap aja nanti akan tergila zaman kan gitu ya. Minimal Ibu bisa menyampaikan ke anak lah, karena anak kita yang sekarang dunianya sekarang lagi gini gitu. Nah ini Ibu saya kasih gambaran di yang lebih spesifik ke kita. Nah sekarang itu ya dengan adanya dampak digitalisasi, jualan online, jualan semuanya sekarang sudah online ya, semua online jualan. Orang mau naik mobil juga sekarang nggak perlu lagi beli mobil, pakai Grab aja udah praktis. Jadi apa arti yang sekarang yang nggak digital, semua sudah serba digital. Jadi kalau saya sekali lagi ingatkan, UMKM kita kendalanya apa? Belum siap untuk go digital. Itu aja kendala utamanya ya. Nah, ini dengan gambaran kayak gini udah semangat ya Bu ya, semangat harus belajar. Nanti Kang Fadli nanti akan detail sekali ngajarin seperti apa. Nah ini gambaran Bu, kenapa bisa digital. Jadi gini, orang-orang sekarang ini bicara kita Indonesia Bu ya, yang menggunakan e-commerce belanja ya, e-commerce itu elektronik komersial gitu ya Bu ya. Di Indonesia itu tahun 2000 berapa sekarang? 2023 itu diperkirakan 180 juta orang. 180 juta orang. 180,6 juta. Berarti anggap aja 181 juta. Kalau 181 juta itu kita tembakkan iklannya pakai digital ke jaring 1% aja, udah kaya nggak kita? Sudah kaya Bu. Jadi dari 181 juta orang, 1% itu berarti 1081 orang belanja ke Ibu setiap hari, udah kaya Bu. Udah kaya. Jadi inilah yang kita, daripada gini, mungkin nggak Ibu menginformasikan setiap hari kepada 1081 orang? Nggak mungkin. Kalau dengan digital mungkin. Gitu ya, hanya dengan sekali pencet. Yang Fadli nanti kalau yang Ibu mau terus-terusan di sini rutin, dikasih main pakai robot. Jadi nanti pakai robot yang ngejalaninnya. Ya, jadi nggak repot. Ibu tinggal mana produknya, yuk kita jalani pakai robot. Nah gitu. Nah Ibu juga nanti akan menjadi pengusaha Bu. Kalau sekarang ini kan pengusaha ngayain Cina. Udah Timur Cina ya? Cina ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya itu orang perlu tahapan. Nggak bisa segala sesuatu. Saya juga dulu orang kerja Bu, 25 tahun kerja. Dari modal dulu ya Pak. Ya, dari modal dulu, ternyata setelah dapat modal buka usaha nggak kaya juga. Tapi namanya kita ikhtiar. Iya. Nah, jadi prediksi uang yang akan terkumpul di Indonesia Bu, itu prediksinya 395 triliun kalau yang dibelanjakan untuk online. Kalau yang dibelanjakan untuk online 395 triliun itu berarti 3.950 miliar. Nggak kebayang tuh uangnya seperti apa. Nah, bayangkan kalau kita masuk ke digital 1% aja keserap ke bisnis kita, itu udah kaya Bu. Ya udah kaya. Jadi ini saya kasih gambaran kayak gini supaya Ibu bisa membayangkan betapa besarnya pasar digital. Tinggal bagaimana kita siap nggak bersaing di bisnis digital. Nah itu aja intinya. Nah di sini saya menceritakan bahwa usaha UMKM itu kenapa sih harus belajar digital marketing dari gambaran tadi. Jadi kalau tadi kan saya menceritakan perkembangan dunia, perkembangan bisnis online. Nah saya sekarang mau menceritakan kenapa sih UMKM kita itu harus belajar digital marketing. Ya, ada yang tahu nggak Bu kira-kira kenapa harus belajar digital marketing? Iya, benar. Ada lagi yang tahu Bu? Nah, agar produksi usaha UMKM itu bisa dikenal ya, agar produk para UMKM itu dikenal, sukses berbisnis. Tapi kan itu pakai timer apa gimana Kang? Itu mati enggak. Iya tadi apa di sininya goyang ya. Ya. Nah, jadi UMKM itu belajar digital marketing agar bisa usahanya sukses, bisa dikenal produknya, ya tentu dengan cara supaya cepat tuh kita melakukan namanya digital marketing. Nah, kalau digital marketing itu sebenarnya Bu, kalau yang canggih-canggihnya itu nanti menggunakan website. Pernah dengar website nggak Bu? Website itu jadi orang www.com gitu ya. Nah,
nanti kita akan belajar itu. Tapi kalau sekarang saya ajari tentang website, ibu memang nggak akan. Pasti nanti udah daripada belajar mendingan beli, bayar kalau murah kan gitu ya. Tapi kan saya mah tujuannya bukan untuk beli, mau beli. Ngapain sih kalau memang punya duit mau beli? Ngapain beli? Buat dong kan gitu ya. Nanti diajarin. Tapi ini mungkin tahapan ke mana dulu lah, sabar dulu lah. Ya. Nah, berikutnya gunakan media sosial. Nah, sini yang paling duluan kita ajarin tuh. Jadi kalau menggunakan website dan sebagainya nanti. Nah, sekarang kita mau gunakan ya media sosial ya. Nah, selanjutnya gunakan aplikasi online. Kalau aplikasi online ini Tokopedia dan sebagainya kan gampang. Ya, udah ada yang punya toko Shopee, Bu? Ibu punya? Enggak. Sudah dihapus like anak yang punya. Ya, Ibu nggak ada yang punya toko Shopee. Ya, nanti kita buka atas nama bersama aja, Bu, biar produknya banyak. Karena di Shopee itu produknya itu kan harganya bating-batingan. Ya. Udah itu gencar-gencaran iklan. Kita harus kumpul bersama supaya kita bisa mana ini yang mau kita munculkan kan gitu ya. Produk-produk bestsellernya kita. Nah, medsos yang saat ini dianggap paling hebat itu ada beberapa, Bu. Yang kalau dipakai untuk iklan itu, dipakai untuk marketing itu, wah pokoknya mah jos lah kalau memang benar jalankannya. Pertama apa? Pertama itu YouTube. Nah, YouTube itu ditonton 3 miliar orang, Bu. 3 miliar orang itu kalau dikumpulin di pilar pilar biru nggak cukup. Ya. Tapi kalau ibu langsung saya ajarin langsung ke YouTube, ibu nanti terbetul buat konten. Karena buat video, buat apa. Makanya yang kita ambil yang kedua aja dulu lah. Kita bicara tentang Facebook. Karena Facebook hanya bisa nanti ibu cepet, udah aja. Paling nanti edit dikit, saya ngajarin cara ngedit. Tapi nanti ngajarin edit nggak mungkin hari ini. Ada kapan lagi? Nanti undang teman-temannya biar belajar ngedit. Pakai Canva aja ya Kang ya. Nah, itu dilihat 1,9 miliar. Wah, lumayan banyak, 2 miliar beda 1 miliar. Nah, yang berikutnya Instagram. Nah, berikutnya WhatsApp. Sebenarnya ada yang sekarang lagi booming juga, TikTok. Nah, TikTok juga untuk jualan, Bu. Nanti diajarin juga TikTok, bagaimana TikTok untuk jualan. Oke. Nah, apa masalah terbesar UMKM saat ini? Untuk menjalankan ini, masalah utamanya, masalah terbesarnya. Ada yang tahu nggak? Masalah seorang ingin terjun, masalah terbesar seorang ingin terjun di dunia digital itu apa? Yang paling ibu rasakan, pasti ibu bicara tentang belief itu keyakinan. Ngomongnya apa? Pasti ngomongnya gini. Ngomongnya, tapi kan saya gaptek. Ya, itu masalah terbesar. Padahal itu nggak usah dipikirin kan. Kan kalau bicara gaptek itu karena kita tidak belajar, makanya kita gagap teknologi. Tapi karena itu menjadi suatu belief, suatu keyakinan, akhirnya itu menjadi hantu di benak kita bahwa kita itu saya gaptek nggak akan bakal bisa, saya gaptek, akhirnya benar-benar nggak bisa. Sama dengan kayak ibu-ibu belajar ngaji, kalau udah mengatakan aduh saya nggak bakal bisa, nggak ngerti, nggak tahu tuh ayat bapaknya, udah pasti nggak akan bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu gantung di mana kita memikirkannya. Kalau kita mengatakan kita bisa, pasti bisa, insya Allah bisa, tinggal masalahnya cepat atau lambat. Tapi kalau kita mengatakan tidak bisa, sampai kapanpun nggak bisa, karena masalahnya itu kita udah nggak mau dulu, gitu loh. Ya, jadi ini yakin nggak ibu bahwa ibu akan merubah satu belief, merubah suatu keyakinan bahwa ibu nanti tidak gaptek lagi di sini? Yakin nggak? Nah, adanya dulu. Kayaknya ibu saya pernah melihat deh, Bu ya. Saya pernah melihat ibu nggak? Saya kayak pernah melihat mukanya. Ibu melihat saya sekarang. Oh, berarti muka ibu ada yang dua kayak. Yakin ya? Saya mau pokoknya bertiga ini dulu nih. Yakin nggak merubah pikiran bahwa ibu setelah dari sini tidak gaptek lagi? Minimal pede aja dulu. Insya Allah Pak. Ya, insya Allah ya. Tidak gaptek Sini dulu. juga udah nggak pede kok HP. Nggak masalah, Bu. Makanya nanti kita bareng-bareng. Jadi gini. Nomor 1. Jangan mencari suatu ketakutan karena kita alat tidak mendukung. Nah, tapi kita harus yakin bahwa kita bisa dan tahu untuk melakukannya. Nah ini baru satu gitu. Yang penting pengen tahu. Iya, tahu dulu. dulu. Nanti kan pasti kan Pak kan nanti punya anaknya bawa kemari, kan? Siapa Kita tahu ajarin. kebeli. Heeh. Nah gitu Ya, kan itu semua. anaknya bawa kemari, ibu punya anak. Anak SMP SMA mah diajarin mah paham. Yang penting dia mau nggak bantu mamanya, kan gitu ya kan. Nah jadi yakin dulu ya Bu ya, Iya. bahwa mulai sekarang tidak gaptek lagi. Ya.
Ya, berikutnya kita tuh harus berpikir simpel lah sesuai dengan simple class ini. Kalau memang kita gaptek, yang pertama kita lakukan kita cari tahu dong caranya. Kita harus berpikir how, bagaimana ya. Jangan udahlah kalau kita nggak tahu ya udah. Kan gitu. Kan banyak akal. Ngelihat HP anak saya malah lebih canggih. Yuk, Dek, ayo yuk kesana dulu sebentar yuk. Mamanya belajar, anaknya belajar. Jadi cari tahu bagaimana caranya. Kedua, yang ibu pikirkan hanya ada dua aja biar simple ya. Cari orang tahu caranya. Jadi ibu cari tahu bagaimana caranya, terus cari tahu orang yang tahu caranya. Berarti udah benar, cari tahunya ke sini gitu loh. Ya, jadi udah benar ya Bu ya. Ibu pertama hanya mikir 2 kali aja pokoknya supaya nggak gaptek. Hanya mikir 2. Pertama, ibu cari tahu caranya gimana. Berarti ada keinginan untuk belajar. Berarti niatnya untuk belajar kan, ingin tahu caranya. Kedua, yang ibu pikirkan adalah cari orang yang tahu caranya. Berarti ibu kesini berkunjung. Kan udah ketemu kan? Nah kalau udah kayak gini yakin bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah ini yang akan kita pelajari nanti ya. Nah kita akan belajar tentang media sosial sebagai platform bisnis digital. Ya. Oke, sampai di sini Pak. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi medsos itu hanya untuk kayak TikTok hanya untuk joget-joget. Nggak mesti joget-joget mau ke zamannya kita. Tapi TikTok untuk jualan. Ya, TikTok untuk usaha. Facebook bukan lagi untuk nunjukin kita belajar. Gue ada di sini loh. Bukan. Tapi Facebook adalah untuk usaha. Ya, itu aja. Yang pertama akan kita pelajari nanti bagaimana tentang Facebook marketing hari ini. Nah, kalau yang nggak bisa suruh push up. Hari ini kita belajar Facebook marketing. Ya. Nah, nanti ibu undang teman-temannya karena kita adakan berkala mau setiap hari apa ya. Tapi saya nggak bisa kalau pagi itu hari Selasa Rabu karena ada ngajar juga di kampus Selasa dan Rabu. Tapi kalau hari yang lain bisa pagi saya karena kalau kantor saya bisa tinggalin ya. Hari ini kita belajar Facebook marketing. Untuk berikutnya kita akan belajar nanti TikTok marketing. TikTok marketing tidak perlu pakai joget. Ya. Kan asumsi sekarang itu mah TikTok hanya joget, tidak perlu pakai joget. Ya. Tidak perlu pakai joget, kita bisa jualan di TikTok marketing. Karena di sini nanti di TikTok tuh nanti ibu dikenalkan dengan sistem affiliate-nya, Bu. Affiliate itu kayak sistem reseller-nya. Ya. Nah, habis itu kita belajar tentang apa nanti YouTube marketing. Ini agak lumayan nih ya, agak lumayan harus punya alat-alat yang sedikit mumpuni untuk buat video. Ya. Tapi nggak apa-apa, video pakai itu juga bisa. Tapi yang paling utama adalah kemampuan mengedit. Nanti diajarin kan tentang edit pakai aplikasi juga, jangan pakai edit manual lah susah ya. Nah setelah itu kita belajar Instagram marketing. Nah sebenarnya yang terakhir yang banyak itu tentang bicara WhatsApp bisnis. Tapi ini saya pikir nggak perlu saya utamakan sekarang dulu diajarin karena udah pada tahu. Paling nanti tinggal bagaimana men-settingnya supaya menjadi berfungsi untuk bisnis. Jadi jangan pakai WhatsApp itu kan ada WhatsApp biasa, WhatsApp bisnis. Banyak yang pakai WhatsApp bisnis tapi digunakan hanya untuk chat-chatan doang. Ibu punya WhatsAppnya bisnis apa yang biasa? Biasa. Yang biasa Ibu? Biasa. Ibu? Biasa. Nah pakai WhatsApp bisnis, jadi nanti Ibu bisa buka katalog. Di situ ada produk-produk Ibu muncul, harga-harganya muncul. Nggak download bisnis tapi belum bisa. Jadi nggak dipakai. Ya, nanti Ibu bisa aja nanti request ke saya, Pak, yang keduanya setelah Facebook marketing WhatsApp bisnis dong, bisa aja. Ya, tapi tadi kalau tadi saya pikir karena ibu-ibu udah pada tahu, makanya saya taruh paling bawah. Kan gitu ya. Nah, ini urutannya Bu ya. Nah, jadi undang teman-temannya. Kita di sini bentuk suatu komunitas belajar. Kita berbisnis bareng, kita istilahnya berbagi rezeki lah Bu. Kalau kita akan bagaimana supaya pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kan gitu ya Bu ya. Ini yang kita lakukan. Tempatnya di sini aja santai lah, gayanya kayak gini aja. Kalau perlu nanti sambil Ibu nanti membawa semper-semper kritik-kritik ya, gitu-gitu ya. Jadi tidak usah formal kayak di kelas. Kalau kayak di kelas, ibu-ibu yakin saya pasti nggak akan nangkep.
Santai ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang mengenal lebih dekat Facebook marketing. Nah, di Facebook marketing itu ada yang namanya FBMP, Facebook Marketplace. Marketplace tahu kan? Marketplace toko online. Jadi kalau kita bicara Facebook marketing, berarti mau nggak mau ibu nanti akan berkenalan atau memahami fitur yang namanya FBMP, Facebook Marketplace. Orang sih pahamnya Facebook Marketplace kan, tapi beberapa orang sudah menyingkatnya, termasuk saya dengan Kang Padi, orang-orang yang senang bermain digital. Aduh, Facebook Marketplace panjang ngomongnya, udah FBMP gitu. Ya jadi yang kayak ini, yang di atas itu ada bacaan FBMP, itu adalah panjangannya Facebook Marketplace. Ya gampang ibu ya, sederhana. Nah, Facebook Marketplace merupakan salah satu media sosial yang menghadirkan fitur untuk berbisnis ibu. Nah, dengan nama Facebook Marketplace. Coba kan tadi lihat di Facebooknya ibu buka Facebooknya. Udah punya Facebook nggak? Atau mau buat akun Facebook nanti? Gawinya. Oke, dengar aja dulu, nanti kita buat akunnya ya bareng-bareng ya. Cara buat akunnya dulu mulai dari nol ya. Kita nanti sebisanya aja waktunya. Nanti kalau kamunya perlu sesi kedua kita adakan lagi gitu ya. Nah, Facebook Marketplace adalah fitur yang bekerja seperti marketplace pada umumnya bu. Jadi bisa transaksi, bisa jual beli. Pernah nggak lakukan ibu selama ini? Belum pernah ya. Jadi di Facebook Marketplace itu kayak ibu seolah-olah kayak Shopee aja. COD-an gitu. Bisa COD-an, tergantung ibu nanti kalau mau COD-an kita harus kerjasama dengan perusahaan ekspedisi. Nanti bisa saya bantu. Udah pakai perusahaan ekspedisi yang saudara kanan saya, nggak apa-apa, nanti saya nggak minta villa kayak gitu ya. Nanti kita bantu. Atau kalau ibu udah siap kita bukain ekspedisi, atau nanti di sini kita bukain ya Kak Fadli ya. Jadi semuanya gininya dari sini kan gitu ya. Jadi Facebook Marketplace adalah fitur yang sangat bagus ya. Itu bekerja seperti marketplace umumnya, ya, seperti Shopee, seperti Tokopedia. Kita hanya perlu mengunggah foto produk dan kita sudah bisa melakukan penjualan. Jadi kita hanya itu tadi saya bilang tadi kayak sebar brosur. Nah, kalau yang di sini kenapa dikatakan kita hanya mengunggah? Karena di sini mainnya manual. Mengunggah berarti hanya 1, 2, 3 yang diunggah. Tapi nanti Kang Fadli kalau nanti udah mahir, kita sekali disebar itu 15.000 foto, jadi kayak sebar brosur. Berarti kalau 15.000 foto berarti sama dengan berapa ring? Kalau 1 ring itu 5.000, berarti 3 ring. Jadi kita sehari itu bisa nyebar iklan 3 ring. Nah, itu pakai apa? Bantuan nanti yang namanya robot. Kalau pakai tangan mah gempor. Nah, kalau pakai tangan makanya ini mengunggah. Yang diunggah paling 1, 2, lumayan lah, nggak apa-apa. Kalau ibu mengunggah 3, kita di sini ada 10 orang, berarti 30. Sama-sama kan? Produknya fotonya nanti foto bareng-bareng aja, foto apa? Bukan foto orangnya, maksudnya foto produknya bareng-bareng gitu. Nah, berikutnya, penjual dan pembeli itu bisa saling berhubungan bu satu sama lain kalau di Facebook. Beda dengan di Shopee. Di Shopee kan nggak bisa kan? Kita mah beli ini aja, aduh nasib-nasiban lah, mudah-mudahan itu benar. Tapi kalau di Facebook itu bisa berhubungan pakai Messenger bu, bisa kita tanya itu harganya sudah segitu, itu kayak apa, itu bisa. Dia kayak seolah-olah ini ibu sama dengan memindahkan pasar tradisional ke pasar digital. Itu aja bedanya. Kalau pasar tradisional itu ngomongnya ketemu, kalau ini ngomongnya pakai Messenger. Messenger tahu bu? Tahu ya di FBMP. Ibu tahu apa Messenger? Itu untuk ngechat-chat ya, chat-chat yang di Facebook ya. Nah, kemudahan untuk berinteraksi dengan penjual dan meningkatkan kepercayaan. Jadi kalau orang sudah bisa berinteraksi, bisa tanya jawab, lebih percaya nggak bu? Kalau di Shopee, saya dulu mau beli di Shopee, itu bisa nggak nanya ke penjualnya, ini ngapainnya mau beli apa ya namanya, mau beli botol air minum pamannya, bisa nggak ngechat ke itunya, nanya ini bisa kurang nggak harganya, ini ada di mana posisinya, tokonya di mana, nggak dikasih kan, nggak boleh tahu di mana dia tokonya. Nah kalau ini bisa, ibu nanti bisa, oh saya ada di sini, ke sini dong, ayo ketemuan, gak usah COD-an, COD-an bisa juga ketemuan, boleh. Jadi ini Facebook Marketplace ini memindahkan pasar tradisional menjadi digital. Nah sebenarnya
ini adalah cara yang paling murah dan praktis dibandingkan dengan ibu harus membangun website. Benar ya? Kalau orang yang nama ini kan bangun website, wah mahal, berapa puluh juta. Iya kan? Tapi dengan kayak gini kita nggak usah mahal-mahal, gratis kok Bu. Kalau yang saya ajarkan di sini semuanya serba gratis. Kan gitu ya. Enaknya itu gratis, nggak enaknya itu apa setelah belajar nggak ada yang jalannya. Nah, ini kita bicara alasan MBVE masih efektif. Alasannya apa? Pertama katanya itu banyak yang menggunakan. Jadi masih sampai sekarang tuh masih banyak pemula-pemula yang menggunakan tuh. Jadi nggak akan kehabisan konsumen. Itu alasan pertama. Alasan kedua, media promosi murah dan efektif. Kalau kita manual berarti udah gratis. Tapi kalau mau iklannya pakai berbayar, 15.000 juga bisa ya Kang ya? 15.000 juga bisa. Daripada kita nyetak satu rim harga berapa? Lebih dari 15.000. Nah di sini 15.000 juga bisa iklan. Ya. Berikut dapat diakses selama 24 jam non-stop. Selagi ibu bisa melek 24 jam memang enggak. Paling kalau ibu-ibu mungkin jam 9, jam 10 udah tidur ya Bu ya? Iya. Kalau saya mah tidurnya rata-rata di atas jam 12 Bu. Karena malam tuh kadang-kadang kesempatan saya untuk berpikir membuat satu materi. Biasalah besok mau ngajar apa, nanti buat materi. Kan materi harus di-update terus Bu, supaya nggak ketinggalan zaman. Apalagi mahasiswa sekarang kritis-kritis. Kalau materi yang sekarang dengan materi besok sama, pasti nanya, kok sama Pak? Jadi ini bisa diakses 24 jam non-stop selagi ibunya kuat melek terus ya. Kedua, berikutnya keempat ya. Ini adalah media yang paling efektif untuk berkomunikasi ya. Jadi Facebook itu kalau kita jualan itu bisa komunikasi pakai chat, dengan dipakai Messenger ya. Ada fitur-fiturnya juga ya gitu ya. Jadi ini berikut alasannya banyak fitur yang menarik ya. Jadi di situ ada yang apa namanya, bisa juga ada fanpage-nya ya, fanpage-nya ya. Jadi bisa juga menghimpun orang-orang supaya satu komunitas, buat kelompok bisa. Ya sekarang kan juga banyak kelompok Facebook itu juga kelompok-kelompok untuk jualan. Iya banyak. Ya saya itu pernah ikut komunitas Facebook UMKM Bandung, Kota Bandung. Ada. Kenapa nggak nanti kita buat komunitas Facebook, komunitas UMKM sini apa biru atau apa, nanti ibu jadi ininya, jadi penggeraknya. Kalau saya kan sering mengedukasi, nah ibu yang gerakkannya, jadi belajar menjadi pemimpin lah, pemimpin di komunitas kan gitu ya. Nah berikutnya cocok untuk segala jenis bisnis. Ini mau bisnis di Facebook itu mulai dari bisnis rumah, bisnis mobil, bisnis keripik, bisnis yang nggak ada itu nggak dibolehkan, itu bisnis yang bernyawa. Ya, jadi bisnis bernyawa itu seperti ya bukan hanya manusia, kayak mungkin hidup juga nggak boleh gitu ya, bernyawa itu nggak boleh. Atau yang mengandung unsur pornografi ya. Kan sekarang banyak tuh orang-orang yang jual-jual obat-obat untuk itu ya, itu nggak boleh. Kecuali tapi masih bisa terjadi, kenapa? Mereka memplesetkan gambar dan memplesetkan kata-kata sehingga orang di Facebook itu tidak membaca ini porno gitu loh. Hanya plesetan kata-kata dan plesetan gambar, tapi produk yang dijual ya itu obat-obat yang untuk kebutuhan laki-laki atau kebutuhan wanita gitu loh Bu. Nah, ini jangkauannya luas Bu, jangkauannya seluruh dunia, tapi Ibu bisa nanti ditarget tuh, saya mau ngapain mau ngiklan cilok sampai ke Amerika, kan nggak perlu gitu ya. Saya mau ngiklan ciloknya hanya untuk Bandung aja, bisa disetting gitu ya Bu ya. Jadi walaupun jangkauannya luas, tapi ibu bisa men-setting berdasarkan area di mana ibu mau jualan. Saya pernah nembak iklan di Bali, ya orang taunya bahwa saya seolah-olah ada di Bali. Pernah saya dicek, udah kita ketemuan aja, beli apa sih istilahnya orang manggil, orang Bali itu manggil abang gitu ya. Jadi terus saya bilang, Pak, kami itu ada di Bandung, tapi kami mengiklan di Bali. Jadi ibu bisa nanti iklan mau di Jakarta, orang nyangka ibu ada di Jakarta. Ibu iklan di Soreang, disangka orang ibu ada di Soreang, padahal di sini. Karena kita menentukan, karena Google itu gini, Facebook itu nanti akan mencari radius terdekat ya Kang. Dia akan mencari penjual terdekat. Umpamanya gini Bu, saya di Kota Bandung, saya mau cari Mustafa. Begitu saya cari, Facebook akan memunculkan Mustafa yang terdekat dengan lingkungan saya.
Nah, kalau orang Jakarta mau jual Mustafa, pasti nggak kebaca sama saya ya. Makanya dia buka iklan, ditembakkan ke Bandung. Jadi begitu saya buka, oh ada Mustafa. Begitu saya hubungin, dia bilang, kami ada di Jakarta, cuma ngiklannya di Bandung. Kebayang nggak waktu itu Bu? Jadi Facebook itu akan mencarikan apa yang kita butuhkan di lingkungan terdekat. Berapa kilo kan? 60. Berapa? 60 km radius. Gitu. Ya kebayang Bu ya. Jadi ibu kalau mau ngiklan nanti bapaknya mau di Aceh, tembakannya ke Aceh. Karena kalau ibu nembakannya ke Bandung, orang Aceh nggak baca. Kebayang ya Bu ya algoritmanya Facebook. Nah ini terus tadi memiliki target pasar yang akurat ya, saya sudah jelaskan seperti apa, bisa tersegmen yang jelas, dan kita juga bisa menggali customer insight gitu ya, dan juga mudah dalam menganalisa pasar. Di sini Bu nanti ada grafik-grafik, tapi saya nggak perlu lah mungkin ngajarin Ibu dulu sampai baca grafik, nggak usah ya. Yang penting bagi Ibu adalah nanti ini setelah belajar ini produknya banyak yang beli apa enggak, berarti kan gitu. Bertahap aja nanti untuk analisa gitu ya. Nah sekarang kita melakukan ini, teori sudah selesai, artinya saya sudah menceritakan ke Ibu bahwa dunia itu sudah berubah, bahwa dunia itu tidak lagi konvensional, dunia itu sudah berubah menjadi digital. Saya juga sudah menceritakan ke Ibu betapa pentingnya digital itu bagi UMKM, karena semua sektor bisnis bidang apapun sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Jadi UMKM itu penting tahu tentang digital. Dan saya juga sudah menceritakan yang ketiga kalinya adalah platform apa saja yang bisa kita gunakan untuk alat atau sarana bermain digital marketing. Dan pada tahap ini kita sama-sama belajar tentang Facebook marketing. Nah di sini saya ngambil tema prakteknya adalah praktek sebar brosur di Facebook marketing. Ya, nah ini Pati bisa bantu. Ya, pertama yang kita harus lakukan, kita harus buat akun Facebook dulu. Kalau sudah punya nanti sama Kang Pati tinggal dibuka aja yang ibu udah punya. Gak apa-apa, umpamanya satu orang, karena mungkin kalau tiga-tiga buka belum siap, mungkin apa ibu yang di tengah dulu yang buka, yang lainnya ngeliat kriung gitu ya. Yang HP-nya paling canggih gitu. Biar bisa kemana-mana. Ya pertama kita harus buat akun, kedua harus bisa riset keyword dan target market. Keyword apa? Kata kunci. Jadi orang kalau umpamanya ibu jualan kaki Mustafa, apa sih kata kuncinya Mustafa? Jadi orang kalau nyari Mustafa itu dicari apanya? Apakah orang cari Mustafa itu nyarinya ngetiknya gini di kentang goreng gitu nggak? Enggak kan? Pasti dia ketik apa? Mustafa atau apa? Jadi keyword itu adalah kata kunci di mana orang paling banyak mencari produk kita dengan kalimat apa? Kebayang nggak Bu? Jadi kalau ibu umpamanya jual mukena, apa sih kata kuncinya? Mukena cantik, atau mukena murah, atau grosir mukena, kan gitu ya? Dan target market, kalau bicara target market tadi saya bilang, ibu mau kemana? Apakah ibu nanti mau iklannya ini sebar brosurnya ke kota Bandung aja kah? Atau mau ke Soreang, Kabupaten Bandung kah? Ya gitu ya, harus jelas. Atau mau ke usia anak berapa? Atau ke gendernya, gender itu apa? Jenis kelamin ya? Apa mau ke perempuan, apa ke laki-laki kah? Nanti diajarin sama Kak Fadli. Jadi tahapan pertama ibu punya akun dulu. Yang kedua nanti diajari bagaimana buat kata kunci itu mah judul lah, seolah-olah judulnya apa gitu ya. Tapi yang sering dibuka orang, dan target marketnya. Berikut ibu harus tahu tentang pembuatan konten iklan. Konten iklan itu apa Bu? Konten di Facebook itu apa? Isinya apa? Kalau kita ngiklan di Facebook, kontennya apa? Konten itu sama dengan isi ya. Kontennya itu apa? Foto, bisa video, bisa gambar, bisa tulisan. Nanti kita akan pelajari bagaimana buat foto yang menarik, bagaimana buat gambarnya, buat desain gambarnya, bagaimana buat copywriting itu apa kata-katanya. Nah, kalau ibu-ibu mah udah pasti bisa lah buat kata-kata yang menarik. Tapi biasanya buat fotonya yang perlu dilatih lagi ya. Yang berikut yang terakhirnya itu
posting iklan sesuai target. Jadi kita harus bisa posting itu Bu. Kalau kita ngiklan, kalau kita main di digital marketing Bu, seperti saya ilustrasikan gini Bu. Ibu pernah lihat nggak petani di kampung? Petani di kampung kalau dia mulai dari menyemai padi, mau nanam padi, pernah nggak dia nggak datang sehari pun ke ladangnya atau ke sawahnya? Pasti datang setiap hari kan? Mulai dari nyemai, habis itu nanti dia udah mulai ini rumputnya pokoknya sampai nanti dia panen, setiap hari datang nggak ke sawah atau ke ladangnya? Setiap hari? Benar nggak? Begitu juga kita di Facebook marketing. Jangan hari ini kita ngiklan, besok kita udah tidur nggak ngiklan lagi. Ya kudu tiap hari. Kebayang nggak Bu ya? Tidak ada bisnis yang bisa jalan kalau tidak dilakukan setiap hari. Benar nggak? Iya, jadi kuncinya terakhir ini. Yang paling biasanya orang itu mulai tewasnya itu Bu di pembuatan konten dan tewas dulu males. Pembuatan akun semangat, ore buat akun, riset keyword sama target market, ore senang tak biar tahu. Pas lagi buat konten, pusing males. Nah, pertama bukan pusingnya, malesnya dulu. Iya. Nah, kalau sudah buat konten males, bagaimana kita mau iklan? Apa yang mau diiklan? Gitu ya. Insya Allah sama ibu-ibu yang di sini, ini 3 orang ini semangatnya luar biasa. Nih saya lihat nih, pada yang lainnya juga nggak datang, yang 3 ini datang, berarti 4-4 ini kudu jalan. Nah, kita sama-sama jalan di sini, ya. Oke. Ini Bu cara buat akun. Nah, sekarang kan udah saya pembuatan akun, ini cara bukanya. Ibu punya Facebook yang sudah punya? Nah, ini kan? Ya. Oke, Kang Fadli. Iya. Tapi Facebook Langsung aja nggak usah pakai mau usah di ini di situ aja di aja. Aduh. Di tengah-tengah aja Kang Fadli kan enggak. Oh. Sini aja. Ibu mah udah lupa itu aja. Kata paspor jadi pakai yang gitu kan paspornya. Gini kan? Facebook anak ibu yang bikin. Ya, Oh iya biasanya kan banyak kan ibu-ibu mama itu anaknya yang buat nih. Nah, ibu mah gampang. Tuh kan nggak boleh gitu lagi ngomongnya, udah aja. Klik aja ini semua Anak. jual. Kan sekolah komunikasi. Di mana? Ini kategori produknya yang punya ibu apa kategorinya misalkan Perempuan. Suruh kemarin. ibu mau jual Anak itu kan kerja sebulan. Udah beres biaya yang kuliahnya sesuai tinggal dengan sudah. produk Oh, iya. itu. Nah, kalau misalkan nggak ada di sini produk Daripada makanan, ada di DSN. ibu bisa masukin biasanya yang Itu beli lihat itu. belanjaan ibu itu siapa biasanya? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu biasanya suka nongkrongnya di mana? Nongkrong di bayi dan anak-anak di sini. Sudah pasang aja di kategori bayi dan anak-anak. Siapa tahu ada ibu-ibu yang lagi nyari pakaian anak, saya ngeliat produk ibu lewat, yang ini beli gitu. Atau ini untuk kategori mah bisa dipasang ibarat kayak ibu. Nah ini makanan ada ya? Nah, apalagi kalau ada makanan ada. Nah, sebenarnya Bisa kategori masukin ke sini nggak itu ya? Nggak bisa. Ya? kategori yang menurut ibu itu di situ ada target market ibu, target pembeli. Kayak ini aja iklan properti kan brosur nyimpennya kadang di musola gitu ya, kan nggak nyambung kayak gitu. Kang, Facebook ibu tuh dibuka laptop saya bisa nggak? Ini apa sinyalnya Pak? Oh sinyalnya ya. Oh, ini berat. Gini aja nggak apa-apa. Nah ini kategorinya makanan, lebih cocok lagi kalau kategori makanan. Cuman kalau kategori makanan kita bersaing sama produk-produk lain, nah gitu aja. Tapi kalau kita melenceng di kategori produk lain, produk kita lebih unggul. Karena yang lain misalnya pakaian ya kita nyempil satu makanan. Gitu. Nah gitu. Kemudian ini nih apa yang Anda jual? Nah apa yang Anda jual ini tulis di sini tuh judulnya. Nah judul tadi harus tahu. Nanti dia jadi kata kunci supaya orang gini. Saya kasih contoh Bu ya, ngasih judul itu harus sesuai dengan keyword. Keyword itu kan kata kunci. Kalau ibu jualan Mustafa, coba ibu searching di Google, orang paling banyak itu nyari Mustafa itu kalimatnya apa? Yang bagus Bang Bu. Iya yang sesuai yang dicari. Jangan bagus menurut kita, tapi yang banyak dicari orang. Jadi umpamanya kalau kita bilang balado kan kayak balado kan? Ya Bisa ya? Enggak, ketikannya ketik jadi aja. harus sama. Nah, coba gini, ibu buka Google dulu. Nah, ibu cari nih. Yang ibu satunya lagi, HP-nya bisa buka Google? Nggak ada. Ibu bisa? Bisa. Nah, buka Google. Jadi tadi biar sekalian kata kunci kan. Jadi jangan gini, kita jangan berpikir bahwa ini bagus berdasarkan menurut versi kita, tapi harus bagus sesuai dengan apa yang dicari orang.
Bayang nggak Bu ya? Gini aja ya ibu, kalau belanja ke warung pasti stok yang paling banyak di warung itu Indomie kan. Iya. Ya karena yang banyak yang carinya Indomie. walaupun ada produk lain. Kalau Iya. ada yang di stok banyak tuh Indomie gitu. Pasti kalau kita ada Indomie nggak? Ada, pada itu ada salami, ada super mie, ada Iya, iya. jaga kan gitu ya. Nah, Ibu Mustafa apa judulnya gitu loh. Jangan kalau kita kenal jangan munculin dulu merek kita, orang nggak akan nyari. Oh iya. Banyak itu mereknya banyak Tini Crispy. Apa itu Tini Crispy? Nggak ada yang nyari. Orang nggak ada yang nyari gitu. Iya, Mustafa. Terus Mustafanya juga tulisannya apakah pakai V apa pakai F? P, pakai F, harus benar-benar sesuai yang di pencarian. Mana? Ini kan. Gini aja bukan. Ketik aja dulu Mustafa. Makanya ini Google. Iya. Ketik aja di sini. Mus. Oh, Pak tuh. Iya. Mustafa Kentang. Nah, judulnya ada Mustafa Kentang aja. Nah, gitu. itu Mustafa judulnya. Kentang spesial misalkan. Baru nama merek ibu di situ. Mustafa Kentang spesial produksi Ibu Tini gitu misalkan. Jadi Di judulnya gini, itu. usahakan kata pertama, kata kedua, kata ketiga adalah saran dari Google. Nah, kata keempat, kata kelima boleh Ibu tambah. Gitu loh. Siap. Kayak gini kan? Iya. Mustafa kentang. Iya. Iya Mustafa Kentang. Hmm. Atau kan kalau nggak saran misalnya dari Google dicari, kemudian saran dari Facebook juga dicari, jadi dua nanti. Nah ini harganya tulis aja Bu harganya. Ini Bu, itu apa? Ini mau kamu catat atau nanti saya kasih? Itu kata kunci. Apa itu riset keyword? Nah, kan gitu nanti. Nah, apa keyword sangat penting? Nah, ini harus Ibu ketahui. Nanti saya kasih ini slide-nya lah. Tapi jangan dibagikan ke yang lain-lain dulu Bu. Nanti takutnya orang lain nggak belajar kemari, jadi nggak hanya ngebaca aja, kalau salah kaprah kan gitu ya. Ini kan 130 per kilo. Nah ya udah tiga 130. Nah udah. Kemudian lokasinya, Ibu mau targetnya lokasi Cibul Hilir. Iya, Ciberil. Bisa Dulu dari dulu ya. Bisa mau Ibu masang besar? iklan di Jerman kan bisa. Kadang Siap. masak gitu. Nah ini keterangan, di sini keterangan dimasukkan ini Bu, Baru. deskripsi produk. Ya. Mustafa ini adalah Mustafa buatan Ibu ini. Mustafa ini diproduksi dari kentang pilihan, dari Pengalengan. Apa gimana lah buat orang tertarik gimana gitu loh. Gitu, siap. Jadi bahannya bagus. Iya, kan saya bilang tadi itu promo. namanya tadi apa? Yang tadi saya bilang tadi apa tuh namanya tadi? Gitu. Iya. Copywritingnya Bu, kata-katanya yang cantik-cantik, yang menarik-narik supaya orang ngiler gitu. Apa ngiler tuh apa sih? Saya pengen gitu. Coba buat dulu. Sementara buat aja dulu, seingat aja dulu. Tapi nanti Ibu mikirin. Temen nonton bola juga Nah, asik gitu. gitu. Iya. Mustafa Kentang lebih asik makan sambil nonton main bola itu. Iya. Ya, gitu, siap. Cocok untuk Cocok. cocok sebagai teman Anda nonton bola Atau atau makan akan lebih enak, makan nasi lebih enak dicampur apa dibarengin dengan Mustafa itu. pasti ketagihan. Nah, gitu. udah mulai keluar. Bisa bayar COD gitu. Ya, mulai keluar ide liarnya. Nanti ceritain Bu ke teman-teman yang lain bahwa belajar di sini tidak Iya. formal, jadi supaya mereka nggak takut. Jadi kayak gini kan kita ilmunya dapet, ngobrolnya santai. Serius santai. Tiap hari gitu ya. Iya, emang harus tiap hari. Kan warung juga buka tiap hari. Iya. Ibu punya warung di rumah juga buka tiap hari kan nggak mungkin hari Gini, buka. Nah, iya bisa. Dan ada kasih keterangan bisa bayar COD atau Oh, bayar via transfer atau gimana. Atau biar transfer. Kalau Ibu belum siap COD, transfer. Karena kalau COD nanti Ibu harus nitipin ke ekspedisi. Ya. Atau mau bisa aja COD tapi Ibu antar sendiri. selama ini saya pakai transfer aja. Oh, iya. Ya terserah Ibu gimana kebiasaan kan.
Bapak nanti kalau pertemuan lagi hari apa kayak gini lagi. Saya mah siapa di sini mengkoordinir, saya mah asalkan yang- Uyun yang mengkoordinir ini teh. pokoknya saya mah Nah, ini udah yang saya nunggu undangan aja gitu. ini kan Ibu udah mah tawarkan sampai jam tersedia segini, aku ikut kan lagi ya. ya, tawarkan Gimana? sebagai Mau tersedia. sampai Iya. jam sekarang. Oh iya, nggak apa-apa. Kemudian Anak langsung Iya. di sini masukin foto Oke, Bu. produk ibunya, Mungkin saya sampai sore di sini ada Bu, karena saya kan nah, foto sama ibu ini Mustafanya memang udah punya masukin komitmen ingin Sebelah mananya? ngajuin 5 ini, foto kan. atau berapa Jadi kalau gitu. saya nanti ada kerjaan keluar saya pulang, kalau datang lagi. Jadi kalau memang ibu nanti ada waktu kapan-kapan bawa anak, Nah, kayak gini ya. Nah, ibu dekat di sini. Iya, Iya. masukin aja Bapak foto-foto rumahnya Mustafanya. dekat di sini juga. Iya. Blok Iya. N, Bumi Panjelekan, Gede. Oh, dekat Biar Masjid Ukhuwah, selesai, tambah lagi. Oh. dekat Klaster Mutiara, Nah, dekat Klaster Mutiara. Dekatnya sama. udah tambah lagi Ada fotonya kecamatan. biar Oh, ada menarik. kecamatan. Kalau ada testimoni Aja mungkin nanti kalau dilihat nggak nanti nggak gini, ambil foto, ada Pak Roy nggak? ambil Banyak foto. oh, ada, ayo, gitu aja. Lain kali. Tapi kalau mau ngumpulin orang, mau enggak. Jadi ngambil Tapi yang Itu nggak apa-apa kalau enggak, foto. oh enggak. Iya, Kalau ambil menyebut foto, anak. Mustafanya ada di sini. Oh iya, siap. Ya, Foto. store harus store uang. Iya. Kasih Ya, apa Bu, ya ya. semuanya? Iya. Ibu di payung Iya, mangga, mangga. Mangga ibu. Iya, mangga. Abang nggak? Iya, dari Kayak Itu gininya semua. bisa kan? Nah iya, kayak Ini gitu. Mustafanya. Oh yang menurut ibu menarik aja kan, ibu mau menyuguhkan suatu karya itu kan gimana gitu. Iya. Menurut ibu menarik, orang tertarik kayak gimana foto-fotonya, dikasih tulisan atau fotonya dikasih watermark nomor HP ibu kayak gitu. Dikasih aja nomor HP di situ di Ya, di cantomin nggak fotonya. apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nah, udah fotonya. Udah. Nah udah fotonya udah diisi, baru klik publikasikan. Udah gitu aja. Oh gitu. Gampang kan? Jadi lokasinya kan tadi Cibiluhilir. Iya. Ibu Apa mau lagi? mau target di misalkan di ujung Berung, Buat ya, lagi. lokasinya aja diketik di situ ujung Berung. Itu bisa sampai beberapa kali Bu, tapi fotonya nggak boleh sama. Jadi harus beda. Harus beda. Oke, siap. Oke. Jadi Gitu. untuk nanti ada trik-trik yang paling gini. Oh saya punya foto hanya satu, hanya mau nonjolin yang itu aja. Tapi kan pasti ditolak oleh Facebook kalau sama. Nanti ada trik-trik caranya bagaimana foto itu nggak ditolak. Kita rubah-rubah dikit. Kasih ini, Kasih kasih bingkai. frame, kasih bingkai gitu. Bingkai warna. Supaya si Facebook ngebacanya itu nggak foto yang sama. Nah ini kalau udah tayang nanti munculnya di sini Bu. Nah, munculnya di tombol ini, kemudian di ini nih Pak, yang gambar orang, gambar orang. Nah ini sudah ditawarkan di marketplace, sudah muncul. Iklan ibu baru satu ini. Kalau udah banyak, bawa. Nah iklan-iklan orang lain, ini orang lain yang di Cibiru tuh ini yang kadang iklan tuh. Tuh ada minyak, kadang iklan minyak. Ibu wilayah Cibiru itu. Iya, ini wilayah Cibiru. Udah Oh, muncul, Cibiru udah Hilir, muncul bukunya. Iya, 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 iya. 65 kilo. Tahu Kalau pengen Cibiru Hilir yang radiusnya lebih pendek lagi, radius khusus ini 5 kilo, radius 5 kilo misalkan pengen, nah, ada yang jual HP, radius 5 kilo. Ada yang jual, Enak kan? Nggak jadi gitu. ada jual kompor, ada jual kompor. Pokoknya nanti nggak ada alasan nggak tiap hari ngiklan aja Ibu. Jadi emang radiusnya dekat. Jadi kayak gula itu. Iya. kalaupun ibu mau Selama ini ke kan nggak online nyangka juga ini ya. dekat. Makanya gitu. Nggak akan Siap, nyasar Ngerti. nggak akan nyasar ke Jakarta Bu, pasti di sini daerah sini. Siap. Jadi saya itu di rumah juga ngasih tahu ke istri saya buka TikTok bukan untuk main loh, untuk jualan. Saya buka Facebook bukan untuk gaya-gayain loh, tapi untuk jualan. Ternyata kan orang banyak yang nggak tahu, Bu. Iya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, Iya, ada banget. Bukan market apa ini ya? Jualan kita. Iya, di posting aja foto. Jadi- Pas lagi masak posting di itu fotonya. Gitu. Oh, siap. jadi gini Bu, kebanyakan orang sekarang itu mengambil suatu teknologi digital itu untuk yang senang-senang aja, nggak tahu apa ada manfaatnya. Ibu itu messengernya ada gak messengernya? Downloadkan dulu, Dihapus kemarin. downloadkan dulu. Nanti- Supaya orang nanti mau nanya gimana? Mananya kemana? Ini, Pakai Bu, ini telepati. mau pesan besok. Downloadkan dulu. Messengernya harus diaktifkan.
Kemarin tuh udah aktif cuma ada kayak Ada nanti ngechat ke ibunya di messenger. Iya. Gitu. jago kandang makanya nggak bisa. Tapi udah muncul. Tapi kalau misalkan udah muncul iklannya, tapi Wih, kalau ibu, keren. kalau ibu pengen iklannya di Jakarta, ya mau tidak mau ibu harus nyiapin ekspedisi buat pengiriman ke Jakarta. oh siap. Nanti sayanya masih sibuk jadi masih seputar Ciburu Hilir aja. Iya. Messenger. Messenger live Facebook atau Messenger apa? Bebas mau messenger light atau messenger biasa. Bagusnya messenger biasa. Biasa Bu kalau Iya, lain itu iya. kan kadang nggak komplit versi Iya, versi iya. doang di situ. Udah kemarin tuh udah ada cuma dihapus ya. Karena Dan merasa tidak mengerti. nggak ada gunanya, pikir gitu Iya. ngapain gitu. Nah, ibu rajin aja posting kayak tadi. Oh kayak tadi gitu. Oke siap. Mudah-mudahan ada yang nyamper. Gitu ya. Nanti we kita Di sama-sama. rumah. Dia jago Kita kandang. saudara Oh, kakak adik, ibu. nggak anak kuat. Oh, anak gua. Jadi kan keluarga Beli makanan bibi makanya. beli makanan bibi jadi kan catering. Oh. Jadi nggak harus Mustafa ya, foto Banyak. cateringnya juga Oh, bisa. fotoin aja di situ. Oh bisa iya sih. Iya, Tahu apa kan aja. radius 60 kilo itu sampai mana sih dari sini? Jauh dari radius itu kan gini bukannya titik. Titik Iya. 60. 60, 60, 60, 60. Yang bisa ngeliat Siap. iklan di Bang, YouTube. gitu. Oh. Oke siap. Iya. Dari sini kalau arah ke Cimahi ada 60 nggak? Lebih kurang kan? Lebih. Berarti ngelewatin lagi Cimahi gitu loh. Tuh Bu Pipin sini. Jadi iklan ibu teh nyampe atapannya juga itu Bisa. Iya. Oh, ya siap. kena gitu iklan itu terlihat. Berarti ini harus di rumah. Ketika orang atapannya dia searching Mustafa, Harus di rumah. Apa yang di rumah? Kuota. Oh, kok ininya, maksudnya downloadnya. pakai Jago wifi, kandang sekali oke. udah aja pakai ini, itunya wifi-nya. Ada di sini? With ya with. Tapi tetap aja remote juga ya. Ya, Coba aja lah mana tuh bisa. ini passwordnya ini cangkir kopi. Tapi kopinya belum datang. Ibu, mari Bu. Sama jaringnya. Apa? Biar bisa With koordinasi. with. Ya, ke posyandu dulu Pak. Malam teh ada urgent. Aduh, Iya. lagi ini ya. Lagi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kita lagi belajar biar Lagi ada belajar. Ya, sama juga saya. direkam lagi belajar tuh. Sini. Pengen Kita di belajar. Facebook. Ibu emang iklannya udah hebat di Facebook. Ini baru ini sama Kang Adu, Beb. Ini deh sebagian lagi ada kegiatan. Teman-teman juga jadi nggak bisa hadir. Nggak apa-apa. Ini udah di Facebook. Biar dibikinin Facebook. Dia lihat terus sana. Ini lagi error di HP nanti. Aduh, Abi mana kuat kamu. Apa mah? Jago kandang. Ini banyak file Pak. Terus ada file tadinya. Abi payo banjir kamu ya 80. Macam dia mau dihapus dulu itu bisa Untung kemarin kan itu kan BPS kemarin belum dihapus, nggak boleh. Nggak boleh. Atau BPS kan namanya pendataan kan. Abi teh yang dihapus dah pindah di sana. Abi nggak boleh. Lagi belum nolak panggil. Iya. Iya, nanti belum sih. Iya, saya juga sebenarnya punya ini sih, punya Jauh nggak bisa connect. Nggak bisa ya? Ya udah. Di rumah Mau apa aja. nanti di rumah we. Ya, Hmm. messengernya. Iya, ditulis ya tahap-tahapannya. Kalau bikin FB Udah, berarti ya. gimana? Hmm? Punya FB tapi biasanya suka sama anak dibikinnya itu. Itu teh FB email biasa dulu ya. juga biasa. Bisa. Email ya. Iya. Mau pakai email, mau pakai nomor HP juga bisa bikinnya. Pingin khusus gitu. Khusus Iya. ya, khusus untuk jualan. Iya. Bisa. Bikin baru lagi Oh, pasti. baru. Tapi emailnya baru lagi apa? Iya, baru lagi. Email. Oh. Karena emang Facebook itu satu email, Tadi kita satu udah akun. ngebahas tentang cara buat akun, Bu. Jadi nanti Telatnya. nanti kita ngadakan lagi pertemuan Boleh, khusus nanti lagi. ya. Jadi yang benar-benar dari awal Ya. iya. iya, itu. Tuh, aku udah masuk. Deh, cara pembuatan akun. Baru satu iklannya. Bukan situ kan. Jadi tadi teorinya kita 1 jam. Ini sekarang Ibu udah praktek ya Bu ya. Iya. Dan itu iklannya itu Bu, masa-masa aktifnya itu masa aktif produktif gitu ya. Itu 7 hari. 7 hari gitu. Nanti habis 7 hari ke silap sama orang lain gitu.
Makanya kenapa rajin posting tiap hari itu biar supaya jangan salib orang. Oh, jadi up terus ya Pak ya? Iya. Iya. Tadi saya kasih contoh gitu Bu, kayak petani juga begitu nanam padi kan, habis nanam padi mulai dari nyemai sampai nanti dia panen kan setiap hari ke sawah ke ladangnya. Iya. Sama dengan kayak kita juga buka toko, buka warung, setiap hari harus buka toko, buka warung. Iya. Nah kalau kita main digital marketing, jangan hari ini buka iklan, besok nggak ngiklan ya siapa yang mau lihat kan gitu ya, kudu tiap hari. Gitu. Yang namanya bisnis kan kudu tiap hari harus rutin. Iya. Udah ada yang beli Bu? Belum. Tapi Ini berarti nasional ya? Ini tergantung. nggak lokal. Lokal saya Lokal. baru lokal. Ibu hanya nembak Cibiru aja. Cibiru. Iya. Abot cina. Abot. Kalau Shopee itu ya nasional. Kalau di Shopee kita nggak bisa mengatakan saya hanya mau jualan di Kota Bandung, nggak bisa. Tapi kalau ini bisa. Oh, gitu. Saya hanya mau jualan di Kota Bandung, jadi nanti dia Radius 60 km di Kota Bandung, dia itu akan kebaca. Nanti kalau yang di luar radius 60 km dia nggak kebaca. Jadi umpamanya mau ngiklan di Aceh, ibu harus buka iklannya di Aceh. Karena kalau iklannya di sini orang Aceh nggak kebuka. Langsung ketik sana kan alamatnya. Ada kan? Iya, ada. Deketin nama kamu. Pas lokasi. Bu Lin berarti akunnya baru lagi. Ini kok baru yang ini. Baru yang Ibu nanti ada dua gini, Bu. Yang punya Apakah khusus. sebenarnya akun lama itu lebih bagus karena kuat? Baik. Pertama itu, kedua kalau misalkan ada orang yang kenal Sudah langsung beli Beli, gitu. akun lama. Karena kan akunnya akun dikenal, akun Nah, temen. tinggal masalahnya apakah mau mempertahankan nama Facebook itu nama kita, berarti personal branding kita harus kuat, ya. atau mau dirimin ganti jadi nama toko kita, gitu bisa. Nah tapi kalau ibu buat lagi akun baru, pertama kan nyari orangnya lagi mesti Ya. Lebih, Ya. lebih bagus mah nama personal, jangan diganti nama toko gitu. Soalnya UMKM Soalnya ya, face- fisik gitu. soalnya Facebook itu bukan untuk toko, Ya. tapi untuk nama orang gitu. Kecuali di iklan di fotonya baru disebutkan nama ininya. Nama tokonya di fotonya. Jadi harus orang. Jadi kayak saya tuh kadang-kadang Bu, kan kalau saya udah mainnya pakai robot sama Kang Fadi dan sebagainya itu jam 11 malam suka ada yang nanyain. Karena saya punya akun tuh puluhan ya, ratusan ya. Ada yang nanti namanya akunnya Susi, ada yang nama jadi nggak kadang Bu akun itu nama perempuan lebih banyak yang nanya. Ada Susi, ada Desi, ada apa. Jadi nanti ibu punya fotonya akun, ngambil foto artis fotonya Korea. dengan foto Kebanyakan ya. kan tujuan kita kan jualan. Iya, Tujuan iya. kita jualan bukan bersosialita. Iya. Jadi nanti ibu punya akun pokoknya 10, punya akun 10. Berarti kalau ibu sehari ngakun yang iklan berapa? 5 aja satu akun. Berarti kalau ibu punya 10 akun dan 50 iklan. Dulu sih saya produknya, kalau saya pribadi produknya minuman ya Pak ya, Iya. jus jambu gitu, tapi mix sama lemon. Cuman saya kan